4 bagian nefron. Yang pertama, ada area yang kita kenal dengan nama renal corpuscle. Oke ya, kalau misalnya di Indonesia ya, kita punya kurikulum ya, itu kenal itu glomerulus. Tapi sebenarnya bukan ini glomerulus, nah ya. Ini glomerulus tuh ada di dalam. Oke, tapi kalau misalnya kita dari zaman Bapak dulu tahun 63 ya, Bapak dulu SMA tahun 63. Enggak, bisa enggak mungkin 63 ya, 72. Oke. Renal corpuscle ini kalau kita di Indonesia bilang glomerulus, tapi sebenarnya glomerulus itu di bawah. Tapi kita di bawah, di dalam. Tapi kita bilang aja dulu renal corpuscle ya. Nanti kalian akan tahu. Ada renal corpuscle ini yang adalah tempat filtrasi. Oke, filtrasi dari mana? Dari kapil darah. Kalian lihat ini ada kapil darah di sini. Ya. Terus and the rest ada area yang kita kenal dengan namanya tubulus. Oke, ada tubulus. Tubulus itu terbagi dari 3 bagian, yaitu tubulus contortus proximal, oke, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus Henle, whatever you wanna call it. Terus adalah tubulus contortus distal, oke, ya. Terus harus kalian tahu nak, P proximal, oke, harus kalian tahu kenapa dibilang tubulus ya. Tubulus diambil dari kata tube. Kalian tahu tube nak, itu kayak selang, oke. Ini bilang kenapa dibilang tubulus ya, karena itu bentuknya kayak selang. Proximal, Henle, distal. Oke, kenapa dibilang ini proximal? Bapak belum tanya nak ya. Bapak akan jelasin dulu bagian Bapak tahu dulu. Oke. Proximal mungkin karena apa ya nak? Lagi pro nak ya, kayak mungkin akan ada iPhone iMax Pro, aduh nggak tahu ya. Nah, nanti Bapak cari. Oke. Terus kemudian ada yang namanya lengkung Henle. Kenapa lengkung Henle? Nah, karena yang menemukan itu adalah Pak Henle. Oke. Ya. Bapak Henle yang menemukan, oh my, wow, what happened? Oke, nak, bentar. Biasa kayak gini. Oke. Oke. Oke, nak, biar gak salah informasi ya, Bapak cari bentar dulu lengkung Henle. Lengkung Henle, siapa yang menemukan? Lengkung Henle berbentuk penemu. Oke, bentar Bapak cari penemu lengkung Henle. Oke, nah ini sedikit intermezzo ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu ya udah skip aja ya. Oke, tapi Bapak penasaran. Penemu lengkung Henle. Oke. Penemu lengkung Henle. Oke, loop of Henle. Loop of Henle, nephron loop. Oke, kita lihat bentar Wikipedia. Loop of Henle is portion nephron distal tubule named after its discoverer. Bapak benar kan? Bapak Friedrich Gustav Jakob Henle. Look at this ya. Bapak Henle. Oke, Bapak benar ya. Lihat dia punya muka. Pak. Bapak garang-garang Henle ini. Oke, jadi Bapak benar ya. Kenapa dia bilang loop of Henle? Karena lengkungan ini ditemukan oleh Bapak Henle. Ya. Terus kemudian yang terakhir itu adalah tubulus contortus distal. Oke, nah ya, contortus distal. Oke, jadi supaya kalian nggak bingung, hafal aja nak. Ada renal corpuscle atau kita punya Indonesia bilang glomerulus, tapi glomerulus sebenarnya itu di dalam renal corpuscle. Nah, supaya kalian tahu. Terus supaya bisa kita gampang, kalian bisa singkat aja di PHD. Oke ya, Pizza Hut Delivery, proximal Henle distal, PHD, proximal Henle distal. Oke, good, proximal Henle distal. Jadi kita lihat ada glomerulus sama PHD, proximal Henle distal. Proximal kenapa? Bapak belum tahu, Bapak belum search. Lengkung Henle kenapa? Karena penemunya Bapak Henle. Terus distal, kenapa distal? Kurang tahu ya, mungkin karena dia paling terakhir kali ya, mungkin karena jauh ya. Mungkin mereka terpisah jarak ya. Ini kan dari pertama glomerulus, baru proximal, baru Henle, di akhir sama distal. Mungkin karena jauh mungkin jadi distance. Kata distance kayak jarak yang jauh. Karena dia yang tubulus yang terakhir ya. Dia makan kan distal, tubulus yang jauh. Oh my god, fareway tubul. Oke. Nah, itulah ya. Oke, next. Fungsi dari nefron apaan sih? Oke, sekarang kita zoom. Oke, nah tenang aja. Nah, ini video tuh Bapak akan bagi-bagi kecil-kecil. Oke, jadi kalian tuh nggak usah mumet lihat. Jadi tenang, jaringan tuh tidak akan mengganggu. Oke, daripada kalian buang-buang kuota main-main game, Mobile Legends lah, apa mungkin kalian belajar-belajar seperti ini ya. Mumpung sekarang lagi online learning. Oke, next.
Functioning of a nephron. Oke, look at that. Oke, nah, ya, kalian lihat nggak? Keren banget dia punya animasi. Bapak ulang ya. Oke, Bapak suka tuh kayak animasi kayak gini tuh bisa kita jadi kayak paham, understanding gitu. Oh my. Oke. Lihat. Ini kita punya renal corpuscle. Oke, distal. Lihat, proximal, Henle, distal. Proximal, Henle, distal. Kita lihat dia punya bentuk. Oke. Terus bagaimana sih dia punya proses? Oke, dia punya pembentukan. Ya, kalian bisa lihat nih, ini kayak ada biji-biji, bukan biji-biji, nah ya. Ini kayak di dalam itu kayak ada zat-zat. Oke? Nanti lihat di sini tuh ada keterangan ya. Ditulis kayak flow. Oke? Dia punya aliran. Oke, apa sih berisi aliran? Yang merah ya itu adalah komponen-komponen darah. Oke, komponen darah itu bisa apa? Apa aja, nah. Ya, bisa sel darah merah, ya sel darah putih, ya kita punya trombosit yang penting ada di darah. Oke, yang hijau itu apa? Hijau itu adalah medisin residu atau sisa-sisa obat-obatan. Makanya tuh kalau misalnya kalian sakit terus minum obat, kadang kencing pipis tuh bawa obat, ya kan? Mungkin yang diantarkan udah ada pernah DBD. Oke, kalau ada pernah DBD pasti kalau banyak minum obat kencing tuh bawa obat. Oke. Next, kemudian ada yang biru, water ya, perjelas ya. Pasti air tuh di mana-mana tuh pasti air tuh dikasih warna biru. Karena nggak tahu kenapa ya, mungkin karena laut warna biru ya. Terus mungkin kayak langit kan hujan kan basah. Terus kan langit warna biru terus dikasih warna biru. Terus yang warna kuning ini adalah metabolic waste. Metabolisme waste itu adalah sisa atau buangan. Metabolic waste itu adalah sisa-sisa metabolisme. Oke, baru yang putih itu adalah sodium. Sebenarnya sodium ini tuh kayak cuman perwakilan doang. Sebenarnya tuh bisa selain sodium juga ion-ion. Nah, itu juga sebenarnya termasuk di sini aturannya. Dia punya proses, bukan cuma sodium doang, nah, ion-ion. Nah, Bapak jelasin dulu. Sodium ini cuma salah satu doang. Sebenarnya tuh banyak ion selain apa sih? Selain ini dia punya sodium, ada bisa ion magnesium, kalsium, kalium, ya, klorin dan lain sebagainya. Metabolic waste juga dia punya tuh ada banyak jenis-jenis. Oke, nah, ada urea, asam urat, ya, sama kreatinin. Nah, nanti zat-zatnya nggak kepake lagi. Air kita udah tahu. Medisin residu, oke, sisa-sisa obat-obatan itu tergantung kalian minum obat apa, ya. Oke, terus seluruh komponen itu juga banyak, ya. Kita lihat dulu dia punya proses. Apa yang terjadi? What happened? Oke, kita lihat. Ini adalah proses yang terjadi di kita punya renal corpuscle. Harus kalian tahu, nah. Renal corpuscle ini, kalau misalnya kalian selalu ikut UN ya, pasti itu jawabannya tuh kalau nggak dua. Oke, capsula Bowman atau enggak glomerulus ya. Tempat filtrasi ginjal adalah itulah ya. Indonesia maju-maju gimana? Soalnya gitu-gitu mulu, nggak berubah-berubah. Oke? Ya, Bowman capsule. Bowman capsule itu adalah apa? Bowman capsule itu adalah bagian dari renal corpuscle. Semuanya tuh dia punya kesatuan ini namanya renal corpuscle. Yang terdiri dari apa? Yang pertama terdiri itu dari capsula Bowman. Kenapa kapsul? Karena dia yang menutupi, melindungi. Sama inilah dia, nah, yang paling terkenal seantero jagat raya pembelajaran ekskresi adalah glomerulus. Aduh, sorry ya. Bapak batuk-batuk mungkin udah oh my goodness. Udah corona kali ya, tapi nggak mungkin ya. Bapak selalu menjaga kesehatan ya. Bapak selalu makan makanan sehat, jadi tenang aja nah. Oh my god. That's it. Ya. Kapsula Bowman. Kapsula Bowman itu adalah suatu bagian yang melindungi kita punya glomerulus. Oke. Dia mengelilingi glomerulus, berada di lokasi ya paling pertama, paling dekat dengan kita punya tubulus ginjal. Itu dia punya kapsula Bowman. Oke, dia punya tekanan sekitar 3 kilo Pascal ya di dalam kapsul tersebut. Kenapa Pak? Loh, kok kita belajar sistem ekskresi ini tiba-tiba ada tekanan-tekanan? Nah, tekanan itu penting kita belajar. Kenapa? Dari tekanan ini kita akan bisa tahu bagaimana dia punya, dari tekanan itu dia punya pressure, itu yang mendorong kita punya zat-zat itu bisa berdifusi. Kalau misalnya kalian masih ingat kita belajar tentang pernafasan kemarin, ya.
bahwa pertukaran CO2, O2 itu harus ada perbedaan tekanan zat. Sama kayak gini. Perbedaan tekanan zat itu mendorong terjadi apa? Terjadi difusi. Ini glomerulus. Glomerulus ini harus kalian tahu, nah. Glomerulus itu, nah, sebenarnya itu adalah kapiler darah. Itu glomerulus. Kapiler darah apa? Yang bercabang-cabang. Yang percabangannya itu berasal dari mana? Dari arteri ginjal. Oke? Dinding dari kapiler glomerulus ini terdiri dari epitelium pipi selapis. Kenapa harus epitelium pipi selapis? Masih ingat? Coba satu jawab dulu, nak. Oh, udah tidur. Oke, nggak apa-apa. Ya. Kenapa harus epitelium? Karena epitelium jaringan tipis. Karena itu tipis, mudah sekali zat-zat untuk lewat. Oke, bertukar, berdifusi. Sama kayak kita punya alveolus. Alveolus kan tempat pertukaran CO2 sama O2. Makanya dia harus epitel pipi, harus tipis. Supaya pertukaran zat dapat terjadi. Oke? And there is a pressure, ada tekanan sebesar 8 kilopascal di dalamnya. Oke, 8 kPa. Nggak tahu nih 8 ini kilo atau pokoknya kilo. Oh, Pak, terus hubungannya apa? Lihat, tekanan 8 dalam glomerulus. Tekanannya tuh itu 8. Dalam kapsula Bowman, tekanannya itu apa? 3. Perhatikan, zat itu akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Karena glomerulus tekanannya lebih tinggi, yaitu 8. Dibandingkan dengan kapsula Bowman, dia punya pelindung ini 3. Otomatis kita langsung tahu zat yang berada dalam glomerulus akan mudah berdifusi ke kapsula Bowman. Oke, nak, ya tenang, nak. Namanya nanti bapak potong-potong ini dia punya video. Oke. Setelah dari kapsula Bowman, ini hanya secara umum ya. Baru bapak akan bahas dulu. Setelah bapak bahas secara umum, bapak akan bahas secara detail bagaimana dia punya proses terjadi. Terus kemudian dari renal corpuscle, ya, ini sudah tersaring. Nah, harus lihat nih glomerulus, ya. Di glomerulus ini ternyata ada 2 bagian. Ada arteri yang aferen, itu yang masuk, ya, masuk ke kapsula Bowman, aferen. Terus yang keluar eferen. Oke, berarti nanti ada di soal nanti ya, di aferen sama eferen. Aferen itu masuk, biasa tuh dia bawa zat-zat. Setelah di zat-zat ini dia keluarkan, zat yang sudah tidak terpakai. Oke, ada apa aja? Ada air, terus ada ion-ion, ada metabolic waste, ada metabolisme. Nah, terus sisa darah-darah, kita punya darah yang sudah bersih. Oke, lihat, nak. Ya, itu pasti akan keluar di arteriola eferen. Oke, afek, efek. Oke, aferen, eferen. Dan bisa lihat juga dia punya jumlah zat itu berbeda. Pada saat aferen itu masih ramai banget, dia punya warna kayak warnanya itu masih warni. Oke, tapi kalau misalnya kalian lihat di sini, oke, sudah ada berkurang. Lihat, metabolic waste itu udah nggak ada di, bapak zoom dulu ya. Lihat, metabolic waste itu udah nggak ada di sini. Kenapa? Karena udah dibuang. Oke, ion-ion juga udah nggak ada di sini. Kenapa? Karena udah dibuang, kepake. Ya, bukan kepake, udah akan dikeluarkan. Makanya udah lebih kurang. Tapi harus kalian tahu nggak sampai di situ, ya. Nanti di tubulus akan terjadi proses reabsorpsi. Next, oke. Terus kita masuk ke bagian pertama yaitu P. Lihat kan ada tubulus ada 3, PHD, PHD, proximal, Henle, distal. Proximal, Henle, distal. Oke, bapak akan jelasin ke kalian dulu. Bagian itu dia tidak dijelaskan secara detail, hanya secara umum. Nanti bapak akan bahas bagaimana pembahasannya tuh yang secara detailnya. Oke, jadi kita lihat secara umum dulu. Oke, di PHD ya atau tubulus contractus proximal itu terjadi apaan sih? Itu terjadi penyerapan kembali loh, Pak. Dikeluarin kok masih diserap kembali? Ya butuh, nak. Kenapa? Karena zat-zat ini masih dibutuhkan oleh kita punya tubuh. Oke, kalau misalnya dibuang semua ya kamu kehabisan air. Oke, nah nanti bapak kita akan bahas nanti. Itu ada ketergantungan, ada dia punya dependensi ya, tergantung. Kalau misalnya kamu lagi butuh banyak air, penyerapan banyak, penyerapan reabsorpsinya, penyerapan kembalinya banyak. Kalau nggak butuh air, dikit dia punya penyerapan kembali. Bapak juga kasih ajarin kalian tuh term baru namanya tuh penyerapan kembali itu reabsorpsi. Reabsorpsi, absorb itu menyerap,
reabsorpsi menyerap kembali, reabsorpsi penyerapan kembali. Itu terjadi di kita punya proksimal di sini. Nah. Oke, lihat di sini proksimal. Tenang, nanti Bapak akan tambahkan background lagu-lagu biar kayak teng toleng gitu ya. Jadi kayak tenang aja, nggak akan membosankan kok. Oke. Nah, di sini kita punya tubulus kontraktor proksimal. Oke, dia membawa apa sih? Kalau kita lihat di bawah sini, oh my god, kita lihat. Oke, dia membawa keluar kita punya zat yang udah nggak terpakai. Dia bawa keluar, pertama yang berasal dari glomerulus itu adalah yang biru, yaitu air. Yang putih yaitu sodium atau ion-ion. Kemudian sisa-sisa metabolisme yang tidak kepakai, kayak urea, asam urat, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu dia keluarkan pertama. Nah, baru next, di sini proksimal itu masih terjadi reabsorpsi. Loh, reabsorpsi apa yang terjadi? Kalau kita lihat di gambar sini ya, di proksimal ini ada yang lihat bagian proksimal, yang ada yang keluar dari proksimal yaitu putih-putih sama biru-biru. Nah, itu apa? Itu biasa tuh dia punya ion-ion. Ada yang dalam bentuk sodium Na+, Cl-. Kebanyakan sih di buku-buku tuh ditulis tuh NaCl, ya. Apalagi kalian pakai buku-buku, contohnya buku-buku sekolah, buku-buku paket, ya, yang ditulis itu biasa NaCl, dia punya ion-ion. Tapi sebenarnya tuh selain NaCl tuh ada banyak juga, ya, bukan cuma sekedar NaCl aja. Oke, kita lihat dia punya ion-ion diserap kembali sama apa? Sama air. Oke, lihat, air pasti selalu diserap kembali. Kenapa? Karena air, cairan sebagai cairan tubuh itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam tubuh kita. Oke, regulasi kita punya tubuh sangat membutuhkan air, makanya itu air diserap kembali sama apa? Ion-ion. Ion diserap kembali. Buat apa ion-ion? Biasanya tuh ion-ion itu kalau bisa diserap kembali, biasanya itu dipakai di proses apa sih namanya? Enzimatif. Ya, itu membantu-bantu di situ. Membantu kita punya jalan kerjanya enzim-enzim. Ya, biasa tuh mereka punya tempat ada di mana? Di kofaktor. Oke. Ya, kofaktor di dalam protein. Nanti kalian belajar itu kelas 12 mungkin. Oke. Next,